Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra-mitra aku dimanapun Anda berada? Kali ini tema saya adalah tentang jamur akar putih. Ya, jamur akar putih. Di mana jamur ini sangat berbahaya pada tanaman karet, utamanya pada tanaman karet, dan ini adalah penyakit utama pada tanaman karet. Ya, nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra dimanapun Anda, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana keseharian saya mengawal produk agro pada PT Natural Nusantara. Sahabat-sahabat, mitra-mitra, ini jamur akar putih itu bisa mengakibatkan kehilangan produksi pada hasil produksi karet ya, 3-5% pada perkebunan besar dan lebih besar lagi pada tanaman karet milik perkebunan rakyat, yaitu 5-15%. Gejalanya, kita lihat gejalanya adalah daun-daunnya itu berwarna kusam, daun permukaannya melengkung, ya, kemudian layu serta kemudian gugur, ya, dan kemudian tanamannya membentuk bunga atau keluar buah lebih awal atau keluar kelataknya lebih awal, ya. Nah, ini adalah ciri jamur akar putih, ya, karet yang terserang jamur akar putih, yaitu pada bagian pucuknya daunnya menelungkup, ya, kemudian berwarna agak sedikit kekuningan, berbeda dengan warna daun yang lainnya, ya, dan kemudian nanti akan gugur, dan kemudian akan terbentuk buah atau kelatak, ya, biji karet itu namanya kelatak. Ini akan lebih cepat dari waktunya, yang biasanya keluar akan 5 tahunan, nah ini umur 3 tahun bahkan mungkin lebih cepat lagi akan keluar biji kelatak itu. Ya, ini adalah gejala awal serangan yang paling ringan jamur akar putih pada tanaman karet. Ya, kemudian terbentuk buah lebih awal, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa akan terbentuk kelatak dari tanaman muda ataupun di bawah usia 5 tahun atau 4 tahun. Dan kemudian bila dilihat perakarannya atau dibuka perakarannya akan terdapat benang berwarna putih kekuningan yang menempel, ya, bentuknya pipih seperti akar rambut yang menempel pada akar, sangat kuat dan sulit untuk dilepaskan. Jadi seperti kayak benang laba-laba seperti itu, jadi nempel kuat dan itu sulit akan dilepaskan. Kemudian gejalanya, ya, gejala yang lanjut atau yang stadium yang lebih lanjut lagi, maka akarnya akan membusuk, ya, lunak dan berwarna coklat. Ya, dan ini kadang-kadang disertai dengan bau, ya. Kemudian kadang-kadang pada serangan yang lebih lanjut, ya, pada serangan yang lebih lanjut mati mendadak seperti disiram air panas, ya, jadi seperti pada waktu musim hujan. Jadi saya pernah ke kebun, yaitu di daerah Jambi, di mana itu luasannya kurang lebih ada sekitar 500 hektar. Di saat sore hari kita berkunjung ke lahan tersebut, masih ada tanamannya umur kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya. Nah, sore itu kita keliling kebun dan besok pagi kita keliling lagi, maka batang karet tadi ternyata sudah jatuh atau terpotong seperti tersiram air panas mendadak, ya. Ini artinya serangannya sudah sangat lanjut, dan serangan yang lebih lanjut lagi, maka badan buah akan membentuk setengah lingkaran di pangkal batang berwarna pink atau tepinya berwarna kuning muda atau keputihan. Nah, ya, seperti apa gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini pada stadium awal ini seperti kayak benang laba-laba, warnanya putih, sangat pipih dan sangat sulit untuk dicabut, ya. Kemudian ini yang tingkat lebih lanjut lagi, ya, warnanya putihnya akan merata keliling di leher pangkal leher tanaman, ya. Kemudian makin nyata, makin terlihat seperti nyata seperti ini, dan kemudian ini yang serangan ringan seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah serangan yang berat, artinya sudah sampai batangnya tumbang, ya. Dan ini adalah tanda bahwa akarnya sudah mati, yaitu berwarna coklat seperti ini atau mungkin mengarah ke kehitaman. Jadi ada bagian yang putih, bagian yang coklat, dan ada yang hitam. Nah, yang hitam ini artinya bagian yang sudah mati. Kemudian tingkat serangan yang lanjut, yang mulai dari bawah yang ini seperti ini, kemudian ada sporanya, kemudian makin lama, nah kita lihat ada seperti kayak Ganoderma, tetapi ini bukan Ganoderma, ya, ini adalah jamur akar putih dengan buah seperti pinggirnya putih dan agak kecoklatan seperti itu, ya. Dan ini bertumpuk, nah menjadi bertumpuk, jadi sudah beberapa akhirnya bisa menjadi bertumpuk seperti ini.
Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, apa penyebabnya? Yang pertama adalah lahan penuh dengan sisa tanaman hutan atau tunggul tanaman karet yang tidak dicabut atau dibakar. Artinya, lahan ini sudah ada terserang jamur akar putih di awal-awal tanam. Sisa di tanaman di hutan, kalau ini tanaman lahan yang baru membuka hutan, atau tunggul tanaman karet, artinya bekas lahan tanaman karet. Karena di Indonesia ini rata-rata sudah generasi yang ketiga, jadi habis tanam karet, kemudian musim yang berikutnya setelah 15 hingga 20 tahun dipotong, kemudian ditanam karet kembali. Ya, ini tersisa ada di lahan. Ya, yang kedua adalah tanaman karet yang terinfeksi tidak diisolasi. Jadi sudah ada satu gejalanya, seperti yang tadi saya sebutkan, gejalanya yaitu adanya buah yang atau kelatak yang muncul lebih dahulu, atau kemudian daun yang berwarna kuning atau yang berbeda dengan yang lainnya, yang menggulung dan sebagainya, ini sudah terinfeksi tapi tidak diisolasi. Ya, ini akan menyebar ke seluruh kebun. Ya, kemudian bisa terjadi juga yaitu spora jamur akar putih terbawa oleh angin dan ternak. Jadi kenapa pada lahan-lahan yang karet yang masih muda di bawah 5 tahun itu tidak boleh ternak, sembarang ternak ataupun peternak membawa ternaknya ke dalam lahan, karena ada kemungkinan jamur akar putih bila lahan tersebut banyak jamur akar putihnya bisa terbawa oleh angin dan bisa terbawa oleh ternak. Ya. Nah, kemudian arealnya memang habitat dari jamur akar putih. Jadi memang di daerah setempat ya memang sudah terserang atau mungkin sudah ada spora tahan, artinya begitu ada tanaman karet maka langsung menyerang pada tanaman karet yang kita tanam, artinya memang sudah ada spora jamurnya akar putih ada di situ ya. Kemudian penyebab yang lain adalah klon karet yang tidak toleran. Jadi kita menanam karet yang klonnya itu tidak toleran terhadap jamur akar putih. Jadi jenisnya banyak sekali klon yang ada di Indonesia ya teman-teman semua. Jadi kita memilih dan memilah klon-klon yang tahan terhadap jamur akar putih apabila daerah atau arealnya memang habitatnya jamur akar putih. Ya, yang berikutnya adalah jamur ini suka dengan kondisi pH yang rendah. Jadi kalau memang pH-nya rendah sebelum kita menanam ataupun sudah ada serangan, maka upayakan lahan tersebut, habitat tersebut atau kebun tersebut sering-sering diberikan dolomit untuk membantu supaya pH-nya tidak rendah dan serangan jamur akar putihnya tidak menyebar kemana-mana. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, pencegahan dan pengendaliannya bagaimana? Yang pertama adalah kita melakukan pemupukan yang rutin, cukup, lengkap, dan berimbang. Artinya pupuk makronya disiapkan, ya, kemudian pupuk nasanya juga disiapkan secara berkala. Jadi kita kalau menggunakan dengan super nasa, kurang lebih antara 6 sampai 9 kilo per hektarnya. Kalau kita menggunakan Organindo, 5 sampai 7 hektar per hektarnya tergantung dari jumlah tanamannya. Jadi ini membantu ketahanan dari dalam, artinya serangan dari luar jamur akar putih ini diperkuat oleh ketahanan dari dalam tanaman karet itu sendiri ya. Kemudian melakukan pembongkaran dan pemusnahan tunggul akar. Jadi yang sudah bekas-bekas hutan atau bekas kebun karet sebelumnya yang sudah terserang dengan jamur akar putih, maka harus dilakukan pembongkaran dan pemusnahan. Akan lebih baik lagi disertai dengan penambahan atau penebaran belerang. Nah, sahabat-sahabat agro, ada beberapa klon yang tahan dan ada beberapa klon yang tidak tahan. Yang pertama yang tahan adalah BPM 107, PP 260, Afros 2037, IRR 104, dan RRIC 100, dan masih banyak lagi klon-klon yang lainnya. Ini bisa ditanyakan kondisi lingkungan setempat ya, karena banyak sekali klon ya, di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian lakukan jarak penanaman jangan terlalu rapat, utamanya baru menanam kebun karet yang pertama kali, jadi jangan terlalu rapat jarak tanamnya. Kemudian ranting-ranting yang telah mati ya dipotong, dimusnahkan. Ini ada kemungkinan untuk menjadi tempat hinggapnya, ya mungkin tidak terserang tetapi tempat hinggapnya jamur akar putih di cabang atau ranting yang telah mati. Ya, jadi ini dipotong, dimusnahkan, kalau perlu dibakar. Kemudian di awal penanaman ya, bila itu adalah daerah-daerah
jamur akar putih atau habitat akar putih, ya, atau bekas kebun karet yang sebelumnya habitat jamur akar putih, maka sebaiknya kita tanam kacang-kacangan, ya, ada CJ, CC, dan PJ. Jadi ada beberapa Pereria javanica dan sebagainya. Ini bisa di awal ditanam kacang-kacangan selama kurang lebih 1 tahun. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membusukkan, ya, sisa-sisa bahan-bahan yang ada di dalam tanah, ya, kemudian disertai dengan pemberian natural glio pada setiap lubang tanam, ya. Jadi buka dulu lubang tanamnya, tanam kacang-kacangannya supaya mati jamurnya, ya, supaya mati terjadi pembusukan yang ada di dalam tanah. Dan tebar glio ini adalah musuh alami dari jamur akar putih. Jadi ini juga memakan jamur yang sudah ada di dalam tanah, ya, dalam waktu kurang lebih sekitar setengah tahun sampai 1 tahun, maka kemungkinan jamur ini sudah banyak dimakan oleh glio, maka siap untuk ditanam karet yang baru. Bagi tanaman yang kulitnya sudah membusuk, ya, kulit karet yang sudah membusuk, maka sebaiknya dikupas sampai bagian kulit yang sehat. Jadi kalau memang sudah terserang dan kemudian ada bagian kulit yang membusuk, maka kupaslah dan buang sampai bagian kulit yang paling sehat, baru kemudian kita tambahkan dengan glio. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, barangkali kita juga, Pak, berapa jumlah yang disarankan untuk dalam 1 hektar? Saya perlu untuk sekitar ini untuk pencegahan aja, karena tanamannya yang terserang baru 1 atau 2 tanaman per hektarnya. Kalau begitu, kita bisa melakukan pencegahan, ya, dari sejak awal. Bila kita sudah melihat tanda-tanda serangannya masih ringan, maka kita bisa melakukan penyiraman dengan glio, yaitu seperti ini, ya, seperti pada gambar ini adalah titik merah ini karet yang terserang penyakit jamur akar putih dengan serangan yang ringan. Maka kita melakukan pencegahannya, yaitu seluruh mata angin ke atas 2, ke bawah 2, kanan 2, kiri 2, dan mata angin selanjutnya adalah tenggara timur laut, dan seterusnya adalah kanan kiri seperti itu, ya. Ini mungkin kurang lebih sekitar 15 batang untuk 1 kotak, ya, dikocorkan. Ini kalau serangannya masih ringan, bisa kita lakukan sebulan sekali, ya, kita siram sebulan sekali untuk menjaga agar tanaman karet yang ada di sekitar dicurigai adalah sudah terserang kena jamur akar putih, tidak serang oleh jamur akar putih. Dan ini kita harapkan lahannya agak landai, ya teman-teman, ya, karena ini posisi agak landai. Tapi kalau ini adalah berbukit, maka bagian bawahnya mau tidak mau mesti dikasih dengan kocoran glio, ya. Jadi mesti diberi dengan glio kalau ini adalah daerah-daerah yang berbukit, terutama yang di bagian bawah. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, berapa dosis dan aplikasinya? Caranya adalah seperti ini. Kita larutkan 2 sendok sampai 3 sendok makan Super Nasa, ditambah dengan 2 sendok hingga 3 sendok makan natural glio dalam 10 liter air. Kita aduk merata, kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit, kemudian aduk lagi, dan baru kemudian kita ambil 300 hingga 400 ml atau sekitar 2 gelas, ya, per tanaman, dan kita siramkan merata. Ya, bila perlu sekitar tanaman digaruk kasar dulu supaya air tidak merembes ke bawah, ya, tidak mengalir keluar piringan tanaman. Artinya kalau kita garuk kasar, kita bisa siram dan kemudian langsung merembes ke bawah, ya, tidak keluar atau jauh dari tanaman. Kemudian ulangi sekali lagi, ya, jika perlu, atau serangannya cukup tinggi prosentasenya. Artinya seperti tadi, ya, serangan yang berat atau seperti yang disiram dengan air panas, sore kita lihat tanamannya masih berdiri, besok pagi tanamannya sudah tumbang. Maka ini perlu diulangi sekali lagi, kita siram seminggu sekali, ya, kita bisa lihat serangannya seperti apa. Ya, kalau kita serangannya cukup ganas, maka ini bisa seminggu sekali sambil kita melihat perkembangan jamur yang kita siramkan, ya. Kira-kira kurang lebih dalam 1 hektar akan memerlukan 6 kilo hingga 9 kilo Super Nasa atau 8 kotak, ya, 8 kotak sampai 10 kotak natural glio dalam sekali aplikasi. Ini kurang lebih, ya, kalau serangannya sudah cukup lanjut. Kita lihat pemberian natural glio yang sudah kita lakukan ini, kita lihat perkembangan daripada jamurnya. Ini adalah suatu serangan jamur akar putih yang sudah mulai sembuh akibat serangan dari jamur akar putih. Artinya tanaman karet ini sudah mulai pelan-pelan mulai sembuh, yaitu ditandai dengan adanya, ya, munculnya akar-akar halus, atau, ya, ujung akar yang semula membusuk
sudah mulai bertunas lagi atau mulai berwarna hijau lagi atau mulai ada akar-akar halusnya. Ya, pulihnya luka ini bisa kita lihat di situ, dan hilangnya rhizomorpha atau yang putih-putih yang menempel pada akar itu juga sudah mulai hilang. Jadi kita bisa lihat kalau serangannya cukup berat, maka kita berikan ya glio tadi agak sering, bisa seminggu sekali. Tetapi kalau ini untuk pencegahan saja, maka ini bisa kita lakukan sebulan sekali sambil kita melihat tanda-tanda penyembuhan atau tanda-tanda kesembuhan karet yang sudah diberi dengan glio ini ya, karena glio ini ada gliocladium dan trichoderma, jadi ada 2 jamur yang bersatu untuk menyerang jamur akar putih pada tanaman karet. Oke, begitu teman-teman mitra-mitra semua, tema kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan buat teman-teman pada kebun karet Anda. Terima kasih telah melihat video ini, mudah-mudahan memberikan manfaat ya, memberikan informasi untuk tanaman karet yang terserang jamur akar putih dan penanganannya ya. Kemudian tetap semangat dan semangat pagi. Kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.